Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Armando Trijaya Purnomo yang merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji akan menjelaskan tentang hak waris anak, keluar kawin, dan pernikahan siri menurut hukum positif di Indonesia. Adapun latar belakang yang mengakibatkan terjadinya kasus seperti ini adalah adanya perkembangan era modern dan globalisasi yang menimbulkan interaksi sosial yang beraneka ragam. Interaksi tersebut bisa menimbulkan free sex hingga pelaku memilih melakukan perkawinan siri untuk menutup aib. Kedudukan anak hasil siri dalam hukum pun tidaklah jelas bagi masyarakat. Apakah anak tersebut sah atau tidak, terutama dalam hal pewarisan. Terdapat 3 hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia di mana tiap hukum waris memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di mana hukum tersebut sangat memiliki perbedaan. Di Indonesia ada 2 jenis anak di luar kawin, yaitu anak luar kawin yang diakui secara sah dan anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui secara sah ialah anak yang dimenikahkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah. Dan yang kedua, anak luar kawin ini harus mendapat pengakuan yang sah atau ia dianggap tidak ada, sedangkan anak luar kawin tidak diakui adalah anak luar kawin yang tidak mendapatkan pengakuan yang sah dari kedua orang tuanya, seperti anak buangan atau yang mendapatkan pengakuan kedua orang tuanya tetapi tidak disahkan. Dalam persoalan waris, pada umumnya peristiwa pewarisan yang terjadi antara orang tua dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sehingga masalah pewarisan yang terjadi hanya dengan anggota keluarga inti saja. Namun seiring berkembangnya masyarakat, peristiwa pewarisan juga semakin bervariasi, seperti warisan dari anak jatuh ke orang tua, saudara, pamannya bahkan jatuh pada orang lain sebagai wasiat. Dengan lahirnya anak luar kawin, khususnya anak dari perkawinan siri. Adapun di bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hak waris pada anak siri. Sebelum kita memahami tentang kedudukan hak waris pada anak siri, kita juga harus mengakui syarat perkawinan secara sah, yaitu adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun ini juga berlaku untuk agama lain di luar agama Islam yang dilanjutkan di mana? Di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya memang tidak hanya hukum Islam yang menganalogikan bahwa perkawinan secara sah memang harus melalui proses administrasi dan proses pengakuan secara sah atau legal di negara kita. Namun di luar dari agama Islam juga harus mengikuti hal tersebut karena ini akan berdampak kepada banyak hal, termasuk kepada hal kewarisan yang saat ini kita bahas. Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya saja. Pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini juga dikuatkan dengan ketentuan kompilasi hukum Islam mengenai waris yaitu pasal 186 yang berbunyi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena itu, dia hanya mewarisi dari ibunya saja. Ketika kita melihat tentang menurut hukum positif di Indonesia di dalam Undang-Undang Perkawinan, memang secara tegas bahwa anak yang hasil dari pernikahan atau perkawinan siri ini tidak memiliki kedudukan dalam pembagian hak kewarisan. Ini kita melihat dari sisi kompilasi hukum Islam dan hukum-hukum positif di Indonesia. Namun ada satu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mana kita akan bahas di bagian kedua yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis miring PUU garis miring 8 garis miring 2010 yang mana isinya yaitu adalah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 di PUU garis miring 8 garis miring 2010
Anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam artian, di dalam putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip 8 garis miring 2010 menjelaskan bahwa sebenarnya anak dari luar perkawinan atau anak siri yang tidak diakui secara sah ini sebenarnya memiliki kedudukan keperdataan. Artinya memiliki kedudukan keperdataan baik dari hak warisan, baik bagaimana ia akan menjalankan suatu perusahaan yang diberikan oleh ayahnya dan disebut itu kepada warisan, ini harus dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti kita harus mengecek DNA-nya memang benar-benar ayah biologisnya adalah ayah yang ayah yang mengkawinkan ibunya di luar dari perkawinan. Dan sebenarnya putusan MK nomor 46 garis miring PUU nomor 8 garis miring 2010 ini menimbulkan beberapa polemik. Salah satunya adalah polemik bagaimana anak yang tidak didaftarkan secara sah kepada negara ini mempunyai kedudukan dalam keperdataan. Lalu ini akan membuka peluang bahwasanya nikah siri sebenarnya dibolehkan di dalam Indonesia. Akan hal itu memang harus adanya judicial review terhadap putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip 8 garis miring 2010 ini karena ini akan menimbulkan banyak polemik. Tidak hanya di dalam agama Islam namun di agama lain juga. Akan hal itu memang kita dapat menyimpulkan bahwasannya ada dua pandangan terhadap hak warisan adanya dua pandangan terhadap hak waris anak luar kawin dan pernikahan siri menurut hukum positif di Indonesia. Jika kita melihat tentang undang-undang perkawinan, memang tidak adanya kedudukan kepada anak tersebut. Namun, jika kita melihat melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis miring PUU strip 8 garis miring 2010, ini memperbolehkan bahwasannya anak di luar perkawinan ataupun anak siri dapat mendapatkan harta pembagian warisannya. Akan hal itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.